Teh, waktu 2 tahun 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan. Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya. 3 tahun disekap dan dianiaya pacar, seorang perempuan mengalami kebutaan. Korban YTR berusia 29 tahun asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tanggung jawab anjing gitu, tanggung jawab kalau Lain yang mana lebih. Bandung, sebuah kota yang selama ini dikenal dengan kesejukan udaranya. Namun pada pertengahan tahun 2026, sebuah kasus mengerikan muncul ke permukaan. Kasus yang membuat masyarakat sulit mempercayai bahwa semua itu bisa terjadi. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka, wajahnya mengalami kerusakan serius, kemampuannya untuk melihat dilaporkan telah hilang, dan yang paling mengejutkan, menurut keterangan keluarga dan hasil penyelidikan awal polisi, wanita itu diduga telah hidup dalam penyekapan selama bertahun-tahun. Iya, jadi luka-luka ini teh udah nggak ada kan, ini nggak ada. Jadi sebagian tengah-tengah gusinya juga kan retak kayak gitu, panjang. Terus tulang hidung juga kayaknya udah hancur mungkin, soalnya kan ini ke dalam gitu. Mata yang nggak tahu apanya, mungkin nggak tahu matanya, nggak tahu apanya gitu keluar gini teh kan. Orang yang bertanggung jawab, seseorang yang pernah dipanggilnya kekasih. Inilah kisah yang mengguncang Indonesia, kisah tentang cinta yang berubah menjadi teror, tentang manipulasi, kontrol, kekerasan, dan seorang wanita yang harus bertahan hidup di dalam apa yang disebut banyak orang sebagai neraka yang nyata. Kasus ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang perlahan kehilangan kebebasannya. Bagaimana hubungan yang awalnya disebut cinta bisa berubah menjadi alat kontrol. Bagaimana seorang manusia bisa terisolasi dari dunia luar hingga nyaris tak tersisa harapan. Dan bagaimana sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar setelah bertahun-tahun. Inilah kisah yang membuat publik Indonesia terkejut. Kisah yang memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa diketahui siapapun. Sebelum kasus ini menjadi berita nasional, sebelum polisi melakukan penyelidikan, sebelum media memberitakannya setiap hari, ada kehidupan yang tampak biasa. Korbannya adalah seorang wanita muda. Ia memiliki keluarga, memiliki kehidupan sosial, memiliki harapan dan rencana masa depan seperti kebanyakan orang. Lalu ia menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Taufik Hidayat. Pada tahap awal, tidak ada yang menyangka hubungan tersebut akan menjadi awal dari tragedi. Karena hampir semua hubungan yang berujung pada kekerasan tidak dimulai dengan kekerasan. Mereka dimulai dengan perhatian, dengan rasa sayang, dengan janji-janji, dengan keyakinan bahwa seseorang akan menjaga kita. Itulah yang membuat kasus seperti ini begitu mengerikan. Ancamannya tidak datang dari orang asing, ancamannya datang dari seseorang yang dipercaya, seseorang yang diberi akses masuk ke dalam kehidupan pribadi, seseorang yang mengetahui kelemahan dan ketakutan kita. Dan dalam banyak kasus kekerasan hubungan, kepercayaan itulah yang kemudian digunakan sebagai senjata. Salah satu hal paling menarik dalam kasus-kasus penyekapan dan kekerasan pasangan adalah fakta bahwa semuanya hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Biasanya ada proses yang perlahan, proses yang hampir tidak terlihat. Awalnya mungkin hanya berupa larangan kecil, jangan terlalu sering bertemu teman. Keluargamu tidak memahami hubungan kita, aku hanya ingin melindungimu. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar biasa, bahkan terdengar romantis. Namun di baliknya, terkadang terdapat pola yang dikenal para psikolog sebagai coercive control. Sebuah kontrol yang dilakukan secara perlahan, tujuannya bukan sekedar mengatur, tujuannya adalah menguasai. Korban perlahan dijauhkan dari lingkungan sosial, hubungan dengan keluarga mulai renggan, lingkaran pertemanan menyempit, sampai pada suatu titik, pelaku menjadi satu-satunya orang yang memiliki pengaruh terbesar dalam hidup korban. Ketika fase itu berhasil, korban menjadi semakin sulit meminta bantuan, semakin sulit melawan, dan semakin sulit keluar.
Salah satu bagian paling menyedihkan dalam kasus ini adalah apa yang diduga dialami keluarga korban. Teteh mah bilang sempat mah, dek, teteh mah bisa ningali, pengen bisa lihat lagi, teteh ya. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu. Teteh bilangnya kayak gitu, pengen bisa. Bayangkan anak, saudara, atau anggota keluarga Anda tiba-tiba menghilang dari kehidupan sehari-hari. Awalnya mungkin Anda berpikir ia sedang sibuk, kemudian Anda mulai bertanya-tanya, lalu muncul kekhawatiran. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, komunikasi semakin sulit, jawabannya semakin singkat, kehadiran semakin jarang, dan lambat laun, kecemasan berubah menjadi ketakutan. Keluarga korban dilaporkan terus mencoba mencari informasi, namun tidak ada yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Mereka hanya melihat seseorang yang perlahan menghilang dari dunia mereka, dan mereka tidak tahu bahwa di balik hilangnya komunikasi itu mungkin sedang terjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Menurut hasil penyelidikan awal yang beredar di media, korban diduga mengalami penyekapan dalam waktu yang sangat lama. Jika dugaan tersebut terbukti benar di pengadilan, maka kita sedang berbicara tentang ribuan hari yang dihabiskan dalam keterbatasan. Ribuan malam yang dipenuhi ketakutan, ribuan jam yang terasa tidak berujung. Kebanyakan orang tidak pernah membayangkan seperti apa rasanya kehilangan kebebasan selama bertahun-tahun. Kita menganggap kebebasan sebagai sesuatu yang biasa, keluar rumah, menelpon keluarga, berjalan di luar, melihat matahari terbit, semua itu terasa normal. Sampai semuanya diambil, dan ketika kebebasan hilang, manusia mulai berubah. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai learned helplessness. Kondisi di mana ketika seseorang mengalami tekanan yang begitu lama, sehingga akhirnya mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka telah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Lalu sesuatu terjadi, sesuatu yang mengubah arah kasus ini. Informasi mengenai kondisi korban akhirnya sampai kepada keluarga. Saat keluarga melihat langsung kondisi korban, mereka sangat terpukul. Wanita yang mereka kenal sebelumnya sudah berubah. Luka-luka yang terlihat secara fisik hanyalah sebagian kecil dari penderitaan yang mungkin dialami, karena luka terdalam seringkali tidak terlihat, seperti trauma, ketakutan, rasa tidak aman, dan hilangnya kepercayaan terhadap manusia lain. Semua itu dapat bertahan jauh lebih lama daripada luka pada tubuh. Setelah laporan diterima, penyelidikan bergerak cepat. Penyidik mulai mengumpulkan keterangan, mengumpulkan bukti, mencocokkan kronologi, menelusuri jejak yang tersisa. Sedikit demi sedikit, gambaran yang lebih besar mulai terbentuk. Kasus yang sebelumnya tersembunyi kini mulai terungkap. Nama Taufik Hidayat kemudian menjadi pusat perhatian. Polisi menetapkannya sebagai tersangka dan memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang. Sejak saat itu, perburuan pun dimulai. Publik mulai mengikuti perkembangan kasus dari hari ke hari. Media memberitakan setiap informasi terbaru dan perhatian masyarakat terus meningkat. Ada alasan mengapa kasus ini memicu kemarahan yang begitu besar, karena banyak orang membayangkan diri mereka berada di posisi korban, membayangkan saudara mereka, anak mereka, ibu mereka, teman mereka, dan menyadari bahwa hal seperti ini bisa terjadi tanpa diketahui orang lain selama bertahun-tahun. Kasus ini membuat masyarakat menghadapi kenyataan yang tidak nyaman, bahwa kekerasan terkadang tersembunyi di tempat yang terlihat biasa, di rumah, di kamar kos, di balik pintu yang setiap hari dilewati orang. Ketika publik berbicara tentang penangkapan tersangka, ada satu pertarungan lain yang jauh lebih panjang, yaitu pertarungan korban untuk pulih, karena pemulihan trauma bukan proses 1 minggu, bukan 1 bulan, kadang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Korban harus belajar merasa aman kembali, belajar mempercayai orang lain kembali, belajar menjalani hidup tanpa ketakutan, dan itu adalah perjuangan yang seringkali tidak terlihat oleh masyarakat. Kasus ini masih terus berjalan, fakta-fakta baru masih mungkin muncul, proses hukum masih berlangsung, dan keputusan akhir berada di tangan peradilan. Namun satu hal yang sudah pasti, kasus ini telah menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan tidak selalu meninggalkan tanda pada hari pertama.
Kadang ia tumbuh perlahan, diam-diam, sampai akhirnya berubah menjadi tragedi. Dan mungkin pelajaran terpenting dari semua ini adalah jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kontrol yang berlebihan. Jangan pernah meremehkan isolasi sosial, dan jangan pernah diam ketika melihat seseorang berada dalam hubungan yang berbahaya. Karena terkadang satu pertanyaan sederhana, sebenarnya kamu baik-baik saja, bisa menjadi awal dari penyelamatan sebuah nyawa. Salah satu alasan kasus ini begitu menyita perhatian publik adalah karena banyak pertanyaan yang hingga hari ini masih belum memiliki jawaban pasti. Apa yang sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun itu? Bagaimana kondisi korban dari hari ke hari? Apa yang membuat situasi tersebut bisa berlangsung begitu lama? Dan yang paling mengganggu pikiran banyak orang, apakah ada orang lain yang mengetahui sesuatu tetapi tidak menyadarinya? Dalam banyak kasus penyekapan dan kekerasan domestik di berbagai negara, para ahli menemukan pola yang hampir sama. Kejahatan semacam ini sering berlangsung di tempat terpencil, justru sering terjadi di tengah lingkungan yang ramai, di tengah perumahan, di tengah apartemen, di tengah lingkungan yang setiap hari dipenuhi aktivitas manusia. Ironisnya, semakin dekat sebuah tragedi dengan kehidupan sehari-hari, semakin mudah tragedi itu luput dari perhatian. Karena manusia terbiasa menganggap semua yang terlihat normal memang benar-benar normal. Kita melihat seseorang masuk ke sebuah rumah, kita melihat seseorang keluar dari sebuah bangunan, kita melihat lampu yang menyala setiap malam, dan kita menganggap semuanya baik-baik saja. Padahal di balik dinding yang sama, bisa saja sedang berlangsung penderitaan yang tidak pernah kita bayangkan. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia. Apakah kita cukup peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, ataukah kita telah menjadi masyarakat yang terlalu sibuk sehingga tidak lagi memperhatikan tanda-tanda bahaya? Penting untuk dipahami, tidak semua pelaku kekerasan terlihat menyeramkan. Tidak semua pelaku datang dengan wajah yang menakutkan. Tidak semua pelaku menunjukkan niat buruk sejak awal. Justru itulah yang membuat mereka berbahaya. Banyak penelitian psikologi kriminal menunjukkan bahwa sebagian pelaku kekerasan hubungan memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk mengontrol. Mereka ingin menentukan siapa yang boleh ditemui korban. Mereka ingin menentukan apa yang boleh dilakukan korban. Mereka ingin menentukan bagaimana korban berpikir. Mereka ingin menjadi pusat dunia korban. Ketika kebutuhan kontrol itu berkembang tanpa batas, hubungan berubah menjadi penjara. Pelaku tidak lagi melihat pasangan sebagai manusia yang setara, melainkan sebagai sesuatu yang harus dimiliki, harus diatur, dan harus tunduk. Dalam kondisi ekstrim, keinginan mengontrol tersebut dapat berubah menjadi kekerasan fisik karena pelaku merasa setiap bentuk perlawanan adalah ancaman terhadap kekuasaannya. Sekali lagi penting untuk diingat, motif dan kondisi psikologis dalam kasus ini masih menjadi bagian dari proses hukum dan penyelidikan. Namun pola-pola seperti inilah yang sering ditemukan dalam berbagai kasus serupa di seluruh dunia. Bayangkan Anda hidup dalam ketakutan selama 1 hari, itu sudah melelahkan. Sekarang coba bayangkan selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, lalu 3 tahun. Tubuh manusia memiliki batas, pikiran manusia juga memiliki batas. Pada titik tertentu, sebagian korban mulai kehilangan keyakinan bahwa pertolongan akan datang. Mereka tidak lagi berpikir tentang cara melarikan diri, mereka hanya berusaha bertahan sampai besok, dan besok, dan besok lagi. Dan ini dilakukan selama berhari-hari sampai bertahun-tahun. Fenomena ini dikenal dalam psikologi trauma. Ketika seseorang hidup terlalu lama dalam tekanan ekstrim, fokus hidupnya berubah. Bukan lagi bagaimana menjadi bahagia, tetapi bagaimana tetap hidup. Bukan lagi bagaimana meraih mimpi, tetapi bagaimana melewati hari. Disinilah kita bisa memahami bahwa korban kekerasan seringkali tidak membutuhkan pertanyaan, kenapa tidak kabur? Yang mereka butuhkan adalah dukungan, pemahaman, dan bantuan. Karena tidak ada manusia yang memilih untuk hidup dalam penderitaan. Ketika kabar kasus ini mulai menyebar luas, reaksi masyarakat sangat keras. Media sosial dipenuhi komentar, ribuan orang mengungkapkan kemarahan, banyak orang mengaku tidak sanggup melihat kondisi korban yang diberitakan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, dan banyak pula yang berharap agar proses hukum berjalan secara transparan. Namun di balik kemarahan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu ketakutan.
Karena kasus ini membuat banyak orang menyadari bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar. Terkadang ancaman datang dari orang yang sangat dekat, dari pasangan, dari seseorang yang dipercaya, dari seseorang yang pernah dianggap sebagai tempat paling aman. Kesadaran itulah yang membuat kasus ini terasa sangat personal bagi banyak orang, karena hampir semua orang pernah mempercayai seseorang dan hampir semua orang memahami betapa mengerikannya ketika kepercayaan itu dihancurkan. Seringkali perhatian publik berhenti ketika pelaku tertangkap, berita selesai, headline berganti, masyarakat berpindah ke kasus berikutnya. Tetapi bagi korban, perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Mereka harus menghadapi dunia yang berubah, harus menghadapi tubuh yang mungkin tidak lagi sama, harus menghadapi kenangan yang terus datang tanpa diundang. Banyak korban kekerasan mengalami mimpi buruk selama bertahun-tahun. Ada yang takut berada di ruangan tertutup, ada yang takut bertemu orang baru, ada yang merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Trauma adalah luka yang tidak terlihat, namun seringkali lebih menyakitkan daripada luka fisik, karena luka fisik bisa sembuh, tetapi ingatan kadang bertahan seumur hidup. Hari ini, proses hukum masih berjalan, penyidik masih bekerja, fakta-fakta masih harus dikumpulkan, dan publik masih menunggu jawaban atas banyak pertanyaan. Namun bagi korban ada satu hal yang lebih penting daripada semua itu. Kesempatan untuk memulai kembali, kesempatan untuk hidup tanpa rasa takut, kesempatan untuk membangun kembali masa depan yang sempat direnggut. Karena keadilan bukan hanya tentang menghukum pihak yang bersalah, keadilan juga tentang memastikan bahwa korban memiliki kesempatan untuk bangkit, untuk sembuh, dan untuk melanjutkan hidup. Dan pada akhirnya, kasus ini mungkin akan tercatat sebagai salah satu kasus yang paling menggembarkan masyarakat Indonesia. Tetapi di balik semua pemberitaan, di balik semua judul berita, di balik semua diskusi publik, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa korban adalah manusia, bukan sekedar headline, bukan sekedar statistik, bukan sekedar angka dalam laporan polisi. Dan selama kita masih mengingat hal itu, maka masih ada harapan bahwa tragedi seperti ini tidak akan terulang kembali.